Jadi yang namanya jalan, karena itu merupakan sarana publik, itu fasilitas publik, maka di situ melekat hak publik. Nah, siapa saja yang kemudian mengganggu itu tidak berhadapan hanya dengan tetangga sebelah dia, tapi berhadapan dengan publik, dengan khalayak yang lebih besar, yang kemudian memiliki hak untuk kemudian menuntut kenyamanan di dalam hidupnya, menuntut keleluasaan dalam hidupnya. Tidak saja terhadap mobil yang diparkir, tapi juga misalnya ada PKL di pinggir, terus mobilnya parkir di sebelahnya PKL, itu pun juga akan mengganggu. Nah, kepentingan-kepentingan yang sangat berbeda antara satu dan yang lain ini, itu hanya bisa dijembatani kalau di masyarakat modern itu dengan istilahnya itu adalah restitutif, dengan kalau di hukum namanya hukum perdata lah, ganti rugi gitu. Tidak dipidananya tapi ganti rugi. Oke lah, Anda menempati mobil itu di situ, tetapi kompensasinya apa untuk kenyamanan kami? Nah, dia begitu. Misalnya, ya sudah, kalau begitu jalan saya beginikan, atau rumahmu tak gawinnya begini, tak tukuning ini, atau tak ganti rugi gini, atau apa begitu. Karena di perkotaan masalah mobil ini dan jalan itu sulit diselesaikan. Kenapa? Kota itu sudah ditakdirkan semakin lama akan semakin banyak orang. Karena semakin banyak orang akan semakin mahal harga tanah, akan semakin banyak kebutuhan-kebutuhan untuk simbol-simbol terhadap statusnya itu. Nah, ini cepet-cepetan antara pemerintah ngejar ini sama kebutuhan masyarakat itu sulit sekali untuk dikejar itu ya, kecuali pemerintah cukup tegas. Produksi mobil berhenti untuk kurun waktu 5 tahun sampai kemudian jalan selesai. Mobil yang sudah ada, kalau produksinya tidak dihentikan ya, mobil yang ada itu kalau sudah usia 20-25 tahun tidak boleh jalan. Kalau jalan dicekel. Nah, kenyataannya adalah mobil yang lama tetap jalan, yang baru bertambah. Nah, ini rumit ini. Jadi parkir selalu akan jadi masalah ya. Kalau saya itu konflik ini. Baik, ya. Kemudian saya kan ke Pak Henry. Pak Henry, tadi Pak Derajat sudah menyampaikan bahwasanya kota itu ditakdirkan semakin lama semakin penuh, semakin padat seperti itu. Kalau Pak Henry melihat Solo sendiri seperti apa Pak Henry? Apakah parkir ini betul-betul sudah harus segera dicarikan solusi seperti yang disampaikan Pak Henry tadi melalui raperda yang sudah disusun atau seperti apa? Iya, memang betul sekali itu. Dan tadi statement dari Pak Derajat ya. Memang pertumbuhan kendaraan, laju pertumbuhan kendaraan pribadi setiap tahun, khususnya di Kota Surakarta ini peningkatannya 7%, cukup banyak, 7%. Karena yang punya duit terus beli mobil tadi Pak Derajat bilang, betul, beli mobil terus, tidak ada pembatasan pembelian kendaraan. Kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pembatasan kendaraan, kepemilikan kendaraan dengan menggunakan pajak progresif, ini juga selama ini ternyata tidak mempan, Mbak ini. Kalau yang punya duit meskipun progresif tetap dibayar ini, Pak. Ini sampai kita kualan ini. Pembantunya, pakai nama pembantunya. Betul ini, jadi tetap berapapun tetap dibayar. Satu rumah punya 5 mobil, progresif pun sampai progresif kelima tetap beli mobil lagi. Nah ini juga berdampak terhadap parkir karena nampaknya sedikit ada gangguan dari Pak Henry, tapi tadi sudah disampaikan bahwasanya di Solo itu ada kenaikan kepemilikan mobil itu 7%. 7% setiap tahun. Iya, itu termasuk angka yang tinggi ya? Sangat tinggi itu. Sangat tinggi ya? Benar itu. Oke. Dan tentunya ini Solo juga bisa dibilang kota darurat parkir kali ya Pak ya? Apakah sudah bisa disimpulkan seperti itu, Pak Derajat menilainya ketika ada pertambahan 7% dalam setahunnya? Saya tidak tahu kalau itu sudah sampai darurat, tapi tidak separah Jakarta lah ya. Kalau di Solo itu, kalau menurut saya sih tidak separah di Jakarta atau di Surabaya. Kalau saya lihat, kalau di Solo, karena di Solo itu banyak kendaraan itu yang lewat sebenarnya. Ya, kalau untuk penduduknya itu kalau saya lihat sih, kalau saya masuk di gang-gang begitu itu ya, itu kepadatan kendaraan itu belum begitu terasa sangat mengganggu kalau saya lihat ya. Walaupun di beberapa tempat, di beberapa daerah itu memang sudah tampak itu ya. Tapi kalau dibandingkan Jakarta memang
sudah tidak. Kalau Solo itu kan kebanyakan orang berasal dari kerja dari Wonogiri, rumahnya dari Sragen, dari Boyolali itu masuk ke Solo kan, pada siang hari kita bisa meningkat 2 kali lipat penduduknya, juga kendaraannya. Tapi kemudian begitu sore sudah hilang semua gitu. Kalau di Solo saya lihat ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.